Ketenangan jiwa. Support Kolbun Channel, subscribe, likes, tekan tombol loncengnya. Ketenangan jiwa akan membawa siapapun yang menginginkan perubahan positif yang cepat dalam diri. Kuncinya adalah membangun keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah walhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala asyrofil anbiya'i, wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuatan iman, seorang yang pengecut bisa berubah menjadi seorang yang pemberani. Seorang yang pemalas bisa berubah menjadi bersemangat, sehingga semuanya dapat diraih dengan menjadikan makrifatullah sebagai landasan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan dan suri tauladan kita yang senantiasa memohon dan berusaha meraih hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyakkan zikir munajat sebagai kunci ketenangan hati, serta taubat nasuha sebagai sarana mencari ketenteraman dalam hidup, dan zikrullah maut, kita senantiasa mengingat kematian yang datangnya tiada satupun makhluk yang tahu. Yang selanjutnya yaitu akhlak. Akhlak yang mulia merupakan salah satu kunci untuk meraih ketenangan jiwa. Akhlak selalu berkesinambungan dengan hati, yang merupakan aset berharga setiap manusia. Jika hati kita kotor maka akan memperlihatkan perilaku akhlak yang buruk, dan jika hati kita bersih, pasti akan mencerminkan akhlak yang baik serta terpuji. Kita harus senantiasa ikhlas dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan setiap saat, setiap waktu. Hidup akan lebih bahagia jika kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan. Semoga kita dijauhkan dari sifat kufur nikmat, yang selalu membanggakan diri begitu mendapat nikmat kesenangan. Padahal semua itu, Allah yang melimpahkannya. Nauzubillah, menjadi insan penyabar bagi sebagian kita memang tidak mudah. Allah berfirman, dalam surah Al-Baqarah, ayat 153. Ya ayyuhallazina amanusta'inu bis sabri wassalati innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Menjaga pandangan dari perkara-perkara yang kemudorotan iman. Hal ini juga merupakan salah satu kunci mencari ketenangan dalam jiwa, sebagai contohnya karena memandang aurat lawan jenis bisa merusak keimanan kita. Ketaatan kita menjalankan perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itulah kunci utama kita ketika kita berusaha untuk menggapai cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, selalu hormat dan patuh kepada ibu bapak. Sentiasa amanah dan taat dalam melaksanakan tanggung jawab, menghadapi segala ujian yang diberikan Allah, dengan ikhlas, tabah, ingat sobat beriman. Barang siapa yang diuji Allah, dengan ujian yang begitu berat dan hebat, maka bersyukurlah, karena semua itu, sesungguhnya Allah lebih menyayanginya. Kelemahan diri sendiri yang menjadi batu penghalang untuk meraih ketenangan. Jadi untuk memperoleh ketenangan diri ini, sewajarnya jika kita harus selalu bercermin pada diri sendiri. Kelemahan, serta kekurangan diri, seharusnya bukanlah disesali, namun, berusahalah untuk tegar dan ubahlah pola pikir negatif tersebut. Tanamkan di dalam diri, untuk menjadi insan yang terbaik untuk kepentingan agama, keluarga, dan juga masyarakat. Penyakit juga menjadi salah satu puncak hilangnya ketenangan dalam jiwa.
Penyakit apapun yang diturunkan Allah, terimalah dengan sabar, tabah dan ikhlas, untuk mencari ketenteraman dalam hidup. Pupuklah hati untuk menyadari setiap hikmah yang tersembunyi di balik kepayahan dan kesusahan, karena penyakit hati merupakan satu penyakit yang sukar untuk diobati. Ada seseorang yang menyatakan, ketika saya dihimpit hutang, jatuh sakit, dicerca dan difitnah, saya pun segera bersikir, subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar, beratus-ratus malah, beribu-ribu kali, tetapi mengapa hati ini tetap tidak bisa tenang juga? Sobatku, zikrullah itu hakikat bukan sekadar menyebut atau menuturkan kalimat. Ada bedanya antara berzikir dengan membaca kalimat zikir. Memang ada benarnya dari pernyataan tadi, seringkali orang itu akan ingat Allah jika sedang mengalami kesusahan, kekecewaan ataupun musibah. Benar gak, Tuhnah, jika begitu kejadiannya, apakah zikir yang sobat ucapkan tersebut benar memohon dan mengagungkan asma Allah? Atau hanya sekedar coba-coba berzikir agar Allah mengasihani? Sobat yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Allah itu maha mengetahui, walaupun tersembunyi di dalamnya hati kita. Jadi, pesan saya, jika berzikir, lakukanlah dengan ketulusan hati dan tunjukkan zikir itu hanya untuk Allah, bukan pada sesuatu yang lain. Hati hendaklah merasakan Allah itu maha suci pada zat, sifat dan afal atau perbuatannya. Segala ilmu yang kita miliki tentang kesucian Allah hendaklah dirasakan, bukan hanya diketahui. Allah itu suci dari sifat-sifat kotor seperti dendam, khianat, prasangka, dan lainnya. Jika seorang hamba yang berdosa bertaubat kepadanya, Allah bukan saja mengampuninya, bahkan bisa menghapuskan catatan dosa itu, firman Allah. Ya ayyuhallazina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuhan, nasarobukum an yukafirongankum, sayiatikum wa yudhilakum, janaatin tajri min tahtihal anhar, yaumala yuksilahun nabi, wallazina amanu, mangahunuruhum yasnga, baina aidihim wa biaimanihim, yakuluna robana atmim lana, nurona wakfir lana, inaka ngala, kuli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surah At-Tahrim ayat 8. Nah, itulah Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Walaupun dosa dari makhluknya itu sudah sebanyak buih di lautan, jika manusia itu bertaubat dengan taubatan nasuhah, maka Allah akan selalu menepati janjinya, akan memberikan ampunan pada makhluk itu, bahkan memberikannya surga. Masya Allah. Sifat ini sungguh sangat berbeda sekali dengan kita, sebagai manusia yang kadang begitu sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Begitulah kotornya hati kita yang senantiasa diserubungi dendam, prasangka, dan sukar memaafkan. Sekali lagi, tidak seperti Allah yang begitu suci dan pemaaf. Jadi, rasa kehambaan, rasa bertuhan, memahami maksud takdir, mendapat hikmah di balik setiap ujian yang kita terima, atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati adalah sumber dari segala-galanya dalam hidup kita. Agar kehidupan kita baik dan benar, maka kita perlu menjaga kebersihan hati kita. Jangan sampai hati kita kotori dengan hal-hal yang dapat merusak kehidupan kita, apalagi sampai merusak kebahagiaan hidup kita di dunia ini dan hingga di akhirat nanti. Sekiranya demikian syiar yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Salam sehat untuk semua. Dan tunggu syiar bermanfaat lainnya yang akan segera saya berikan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.